Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kejebak di satu labirin kehidupan kalian sendiri? Kayak kok ngerasa jadi korban dari keadaan yang terus-terusan berulang, ya kan? Entah itu soal kerjaan, duit, atau urusan asmara. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa hal itu bisa terjadi. Dan yang paling penting, gimana cara kita stop siklusnya. Kita udah rangkum dari berbagai literatur psikologi dan kebijaksanaan spiritual buat membedah anatomi kegagalan yang sering kita ulang-ulang ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba diperhatiin pertanyaan ini. Kenapa hidup gue muter di situ-situ aja? Ini tuh bukan sekedar pertanyaan biasa loh. Ini semacam jeritan rasa frustrasi yang dalam banget. Kalian mungkin pernah nanya gini ke diri sendiri pas lagi bengong tengah malam, natap langit-langit kamar ya kan? Perasaan capek yang luar biasa, seolah-olah kita udah berusaha keras banget buat maju, ngikutin semua saran yang ada, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke titik nol. Disakitin lagi sama orang yang karakternya sama. Bisnis hancur lagi dengan skenario yang kok kayaknya familiar, jatuh lagi di lubang yang persis sama. Kayak dengerin kaset rusak terus-terusan. Asli, itu nguras energi banget. Dan pertanyaan inilah yang jadi titik awal kesadaran kita hari ini. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Wujud nyata dari kaset rusak tadi tuh lumayan sering kita temuin sehari-hari. Misalnya, hubungan yang kandas dengan pola yang persis. Kalian mungkin baru aja putus dari pasangan yang toksik, terus janji mati-matian gak bakal ngulangin lagi. 6 bulan kemudian pacaran sama orang baru yang sifatnya, astaga, plekek-plekek sama sang mantan. Atau yang kedua, urusan karir atau bisnis yang runtuh dengan cara yang itu-itu aja. Mungkin sering bangkrut gara-gara terlalu gampang percaya teman bisnis, atau karir mandek karena selalu ngehindar kalau harus debat sama atasan. Terus yang ketiga, ngasih kepercayaan penuh ke orang yang salah. Lagi dan lagi. Sakit banget pastinya kan? Pas ini kejadian, gampang banget buat kita nyalain keadaan atau nasib. Tapi masa sih? Jangan-jangan ada benang merahnya. Gimana kalau dunia luar ini sebenarnya cuma lagi mantulin apa yang ada di dalam diri kita? Nah sekarang, mari kita geser sedikit sudut pandang kita, dari yang tadinya emosional ke logika dasar. Kita sepakat ya, kalau ada hal buruk terjadi sekali, ya itu murni kebetulan. Emang lagi apes aja, ban bocor di jalan atau ketipu orang sekali, ya itu apes lah. Tapi kalau kejadian yang sama, kejadian berulang-ulang dengan alur cerita yang hampir mirip, kita harus berhenti nyebut itu apes. Pengulangan itu bukan kebetulan teman-teman. Pengulangan itu adalah sebuah pola. Bahkan lebih dari itu, anggap aja itu kayak alarm atau sinyal lampu merah yang nyala terang banget. Dia minta perhatian penuh kalian, ngasih tahu kalau ada sesuatu di dalam diri kalian yang harus segera dievaluasi sebelum siklus yang sama kejadian lagi. Dan ini bawa kita ke satu paradoks psikologis yang lumayan bikin kaget, tapi justru ini kunci utamanya. Kita itu cenderung memilih situasi yang familiar buat kita, meskipun itu menyakitkan. Kedengarannya nggak masuk akal ya. Maksudnya, siapa sih orang waras yang sengaja milih buat ngerasain sakit? Tapi jawabannya ada di luka batin yang belum selesai. Secara alamiah, otak kita tuh suka banget sama hal-hal yang udah dia kenal. Dia nyari rasa aman dari hal-hal yang gampang diprediksi, biarpun akhirnya hal itu malah ngancurin kita sendiri. Secara nggak sadar, kita terus-terusan ketarik ke situasi atau orang-orang yang ngecerminin luka masa lalu kita. Seakan-akan kita lagi nyoba bikin ulang kejadian itu dengan harapan, kali ini gue pasti bisa perbaikin. Hal yang benar-benar menarik buat kita perhatian di sini adalah kalian tuh sama sekali nggak ngelakuin sabotase diri ini dengan sengaja, ya kan? Kalian nggak mungkin bangun pagi, ngopi, terus mikir, wah asik nih kayaknya hari ini ngancurin bisnis atau cari pacar yang tukang bohong Nggak gitu konsepnya. Ini sama sekali bukan pilihan sadar. Kalian itu lagi dikendaliin sama naskah tak kasat mata, yaitu tadi luka bawah sadar yang belum tuntas diproses. Dan bahayanya, selama luka ini nggak kalian sadari, dia bakal terus jadi sutradara tersembunyi. Dia yang ngatur semua keputusan krusial di hidup kalian, mulai dari siapa yang kalian percaya, sampai gimana cara kalian ngadepin konflik. Nah, banyak orang yang nyoba ngejelasin siklus kegagalan ini pakai satu kata sakti, karma. Tapi tunggu dulu. Mari kita lurusin konsepnya. Buang jauh-jauh mitos kalau alam semesta itu lagi ngehukum kalian. Gak ada tuh kekuatan mistis yang duduk di atas awan, nyatet dosa masa lalu kalian terus ngehukum pakai tongkat ajaib. Gak sama sekali. Karma, kalau kita lihat dari kacamata psikologis yang lebih membumi, sebenarnya murni hasil akumulasi dari pola, kebiasaan, dan respons kita sendiri. Ini murni soal hukum sebab akibat yang sangat logis, sangat praktis, dan efeknya itu nyata banget di kehidupan kita sehari-hari. Terus, gimana sih mekanisme hukum sebab akibat ini bekerja nyatanya? Secara internal, ada 3 langkah sederhana tapi fatal banget kalau kita cuekin. Langkah pertama, cara berpikir. Ini fondasinya, keyakinan terdalam tentang diri kalian sendiri. Langkah kedua, cara memilih. Pikiran tadi bakal ngedikte semua keputusan harian kalian. Dan langkah ketiga, cara bereaksi. Gimana respon kalian pas lagi ada krisis? Biar kebayang, kita ambil contoh nyata ya. Misal, di langkah pertama kalian punya keyakinan bawaan kalau kalian itu nggak pantas sukses. Otomatis, di langkah kedua kalian bakal ngehindarin peluang gede atau nolak tanggung jawab.
Nah, efek dominonya di langkah ketiga, pas karir kalian mandek dan atasan mulai negur, kalian malah bereaksi defensif atau malah langsung resign. Boom, siklus kegagalannya berulang lagi. Ketiga mesin internal inilah yang ngebentuk realitas kalian. Jadi kalau hasilnya buruk terus, ya mesinnya yang harus dibongkar dan disetting ulang. Kalau kita tarik nafas sebentar dan coba lihat pola ini dari sudut pandang kebijaksanaan yang lebih luas, sebenarnya ada rasa lega yang luar biasa loh di sini. Hidup itu nggak lagi ngehukum kita, hidup itu lagi ngajarin kita. Alam semesta tuh nggak benci sama kalian. Pas ada satu kejadian buruk yang terus aja berulang, itu cuma cara kehidupan ngasih ujian yang udah disesuaikan khusus buat mental kalian. Intinya, pengulangan itu sama dengan pelajaran yang belum selesai. Kehidupan bakal dengan sabar banget ngasihin soal ujian yang sama persis, mungkin cuma beda orangnya aja, atau beda dikit bentuk masalah bisnisnya, sampai akhirnya kalian nangkep inti pelajarannya dan benar-benar dapat nilai lulus. Dan sampailah kita di titik baliknya, gimana sih cara pastinya buat lulus dari ujian tersebut? Kuncinya ada di transisi kesadaran kita. Selama kita masih jalan di mode belum sadar alias autopilot, cuma ngikutin insting, emosi sama luka lama, wah, pola kegagalan itu bakal terus ngulang secara brutal. Tapi keajaiban tuh perlahan muncul pas kita mulai beralih ke mode mulai sadar. Kesadaran ini senjata pamungkasnya teman-teman. Detik di mana kalian bisa ngerem bentar, ngamatin situasi, dan berani ngakuin kalau oke, polanya emang ada, dan ini asalnya dari dalam diri gue sendiri. Nah, di detik itulah rantainya mulai putus. Kesadaran itu langsung robohin siklus autopilot seketika. Jadi poin paling krusial yang bisa kita jadiin semacam peta jalan ke depannya tuh gini. Kalau kalian pengen hasil yang beda di hidup ini, kalian nggak usah buang-buang energi nyoba ngubah dunia luar atau nyoba ngerubah karakter orang lain apalagi terus-terusan nyalahin keadaan. Kalian itu sebenarnya pegang kendali penuh atas solusinya. Yang perlu diubah secara radikal cuma 3 hal ini. Dan ini semua ada di tangan kalian. Cara kalian melihat suatu situasi, cara kalian milih langkah selanjutnya, dan cara kalian merespon tantangan yang datang. Pas kerangka internal ini berubah, misalnya nih, kalian milih buat ngerespon dengan tenang ketimbang panik, percaya deh realitas eksternal kalian juga bakal otomatis ngikutin dan beradaptasi sama diri kalian yang baru. Sebagai penutup sesi kita, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kalian renungin hari ini. Apa pelajaran yang belum selesai di hidup kalian saat ini? Coba deh perhatiin baik-baik. Pola apa sih yang terus-terusan berulang di karir kalian, keuangan kalian, atau urusan asmara kalian akhir-akhir ini? Daripada capek marah sama keadaan atau ngerasa jadi korban nasib, coba tanya ke diri sendiri dengan jujur, sebenarnya apa sih yang lagi coba diajarin dari situasi ini? Jujur ya, berhadapan sama bayangan dan pola diri sendiri itu emang nggak gampang. Tapi percaya deh, begitu kalian berani nemuin jawabannya, kalian nggak akan pernah harus ngulangin pelajaran yang menyakitkan itu lagi. Oke, terima kasih udah nemenin sesi ulasan kita kali ini. Selamat merenung, temuin pelajaran kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.